Tunagrita atau dikenal juga sebagai disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptif. Ada beberapa faktor penyebab tunagrita, meliputi yaitu yang pertama itu faktor genetik. Kelainan kromosom yaitu seperti sindrom Down, sindrom Fragile X atau sindrom Turner. Yang kedua, mutasi genetik. Kelainan pada gen tertentu yang mempengaruhi perkembangan otak. Yang kedua, faktor prenatal yaitu sebelum kelahiran. Infeksi selama kehamilan yaitu infeksi torsi atau yang disebut toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Nah, ada juga beberapa zat yang berbahaya yaitu mengkonsumsi alkohol atau disebut sindrom alkohol janin. Obat-obatan terlarang atau bahan kimia beracun oleh ibu selama kehamilan. Malnutrisi ibu hamil. Kekurangan nutrisi esensial seperti asam folat dapat mempengaruhi perkembangan otak atau janin. Gangguan hormon seperti hipotiroidisme ibu hamil. Yang ketiga, faktor prenatal atau yaitu selama proses kehamilan. Asfiksia neonatal yaitu kekurangan oksigen saat persalinan. Trauma kelahiran yaitu cedera fisik pada otak saat proses kelahiran. Prematuritas atau berat badan lahir rendah yaitu risiko komplikasi yang dapat memengaruhi perkembangan otak. 4. Faktor postnatal setelah kelahiran. Cedera otak yaitu mengakibatkan kecelakaan atau jatuh atau trauma kepala. Infeksi otak yaitu seperti meningitis atau ensefalitis. Gizi buruk yaitu kekurangan zat gizi penting untuk tubuh atau otak seperti protein, zat besi, dan yodium. Paparan racun yaitu seperti keracunan timbal. Dan yang kelima, faktor lingkungan. Stimulasi yang kurang yaitu anak yang tidak mendapatkan rangsangan intelektual atau sosial dapat mengalami hambatan perkembangan. Kondisi sosial ekonomi rendah yaitu akses terhadap
ke layanan kesehatan, pendidikan, dan nutrisi. Setiap individu dengan tunagrita memiliki penyebab dan tingkat keparahan yang berbeda, sehingga penting untuk melakukan diagnosis medis secara menyeluruh. Tunagrita atau disabilitas intelektual diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, keterbatasan intelektual, dan kemampuan adaptif seseorang. Berdasarkan klasifikasi ini, terdapat 4 tingkatan utama, yaitu tunagrita ringan atau EQ-nya 50-70. Ciri-ciri: masih mampu berkomunikasi, membaca, menulis, dan melakukan aktivitas sederhana. Dapat mengurus diri sendiri dengan sedikit bimbingan. Memiliki keterbatasan dalam memahami konsep abstrak seperti matematika atau pemecahan masalah yang kompleks. Kemampuan adaptasi, yaitu mampu bekerja pada pekerjaan sederhana dengan pengawasan minimal, dapat berbaur secara sosial meskipun mungkin memerlukan dukungan emosional. Dan yang kedua, tunagrita sedang, EQ-nya 35-49. Memiliki kemampuan komunikasi yang terbatas, mampu mempelajari keterampilan dasar seperti berhitung sederhana dan membaca ringan. Membutuhkan bantuan dalam banyak aktivitas sehari-hari. Kemampuan adaptasi, yaitu mampu melakukan pekerjaan sederhana dalam lingkungan yang sangat terstruktur. Membutuhkan pengawasan dan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tunagrita berat, EQ 20-34. Keterbatasan berdasarkan komunikasi verbal dan non-verbal. Sulit memahami konsep dasar. Ketergantungan penuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan adaptasinya, yaitu biasanya hanya mampu belajar keterampilan dasar untuk bertahan hidup, seperti makan dan berpakaian dengan bantuan. Memerlukan pengawasan dan dukungan intensif. Keempat, tunagrita sangat berat, EQ kurang lebih 20. Sangat terbatas atau tidak memiliki kemampuan komunikasi. Kesulitan ekstrem dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan yang paling sederhana. Seringkali memiliki kondisi medis atau fisik lain yang menyertai, seperti kejang atau gangguan motorik.
Kemampuan adaptasinya ketergantungan total pada pengasuh dalam segala aspek kehidupan. Membutuhkan perawatan medis dan terapi yang intensif. Klasifikasi berdasarkan pendidikan. Pertama, tunagrita mampu didik, yaitu masih bisa belajar keterampilan akademik sederhana seperti membaca dan menulis. Yang kedua, tunagrita mampu melatih, yaitu lebih fokus pada pelatihan atau keterampilan motorik dan sosial dasar. Yang ketiga, tunagrita perawatan penuh, yaitu memerlukan pengusahaan penuh tanpa kemampuan untuk belajar secara mandiri. Pentingnya untuk memahami bahwa klasifikasi ini bersifat umum. Penanganan dan dukungan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, termasuk pemberian pendidikan khusus, terapi, dan layanan kesehatan yang tepat. Nah, kita masuk sekarang ke pendidikan jasmani adaptif atau disebut dengan penjas adaptif. Penjas adaptif adalah bentuk pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, atau emosional. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran jasmani yang sesuai, mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka. Prinsip penjas adaptif. 1. Individualisasi kegiatan, yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. 2. Keselamatan, yaitu aktivitas harus memperhatikan keselamatan siswa dengan meminimalkan risiko cedera. Dan yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu setiap siswa harus dilibatkan secara aktif meskipun dengan bantuan atau modifikasi kegiatan. Yang keempat, peningkatan kemampuan, yaitu fokus pada pengembangan kemampuan fisik, motorik, sosial, dan emosional sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan penjas adaptif. Tujuan dari penjas adaptif ini yang pertama, meningkatkan keterampilan motorik, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan motorik besar dan halusnya, motorik kasar dan halusnya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani untuk mendukung kesehatan tubuh. 3. Mengembangkan keterampilan sosial, mendorong interaksi dengan teman sebaya melalui aktivitas kelompok. 4.
memberi rasa percaya diri, yaitu membantu siswa merasa percaya diri dengan kemampuan fisik mereka. Kelima, meningkatkan kemandirian, yaitu membiasakan siswa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pembelajaran penjas adaptif. Yang pertama itu ada memodifikasi kegiatan, yaitu mengubah alat, misalnya digunakan pola lebih besar atau lebih ringan. Ubahan aturan, yaitu sederhanakan aturan permainan agar lebih mudah diikuti. Ubah lingkungan, yaitu digunakan lapangan yang lebih kecil atau di area yang aman. Kedua, pendekatan kolaboratif, yaitu libatkan guru, terapis, dan orang tua dalam menyusun program pembelajaran. Gunakan metode pembelajaran yang mendorong kerjasama seperti permainan kelompok. Yang ketiga, pendekatan multisensori, yaitu kombinasikan visual, audio, dan sentuhan untuk membantu siswa memahami instruksi. Contohnya, digunakan gambar atau video untuk menjelaskan gerakan olahraga. Nah, yang keempat, pemberian feedback positif, yaitu berikan pujian atau penghargaan untuk meningkatkan motivasi siswa. Fokus pada perkembangan, bukan hasil akhirnya. Contoh aktivitas penjas adaptif. Pertama, kegiatan motorik kasar, yaitu berjalan dengan bantuan alat atau walker. Lemparan dan tangkap. Bola besar untuk melatih koordinasi tangan dan mata. Yang kedua, permainan modifikasi, yaitu bola basket digunakan ke ranjang lebih rendah dan bola lebih ringan. Sepak bola yaitu digunakan bola besar dan ditambahkan aturan berjalan alih-alih berlari. 3. Aktivitas relaksasi, yaitu yoga adaptif untuk melatih kelenturan dan relaksasi. Latihan pernapasan untuk mengurangi stres. Yang keempat, kegiatan rekreasi, yaitu bersepeda 3 roda, bermain di taman dengan alat dirancang khusus. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi penjas adaptif. Evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan individu yang meliputi yaitu kemampuan fisik, yaitu peningkatan kekuatan, fleksibilitas atau daya tahan,
Kemampuan motorik yaitu perkembangan koordinasi, keseimbangan atau kelincahan. Sikap sosial yaitu kemampuan bekerja sama atau berinteraksi dengan teman. Dan kemandirian yaitu kemampuan melakukan aktivitas tanpa membantu. Nah, penjas adaptif bisa membantu siswa kebutuhan khusus merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Dalam aktivitas fisik yang bermanfaat bagi perkembangan mereka. Nah, kesimpulan tentang tunagrita dan klasifikasi dan pembelajaran penjas adaptif adalah tunagrita atau keterbelakangan mental adalah kondisi di mana individu mengalami keterbatasan dalam kecerdasan dan kemampuan adaptif yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Faktor penyebabnya dapat bersifat genetik, lingkungan, atau kombinasi keduanya, seperti gangguan kromosom, yaitu misalnya Down syndrome, infeksi selama kehamilan, atau faktor sosial ekonomi yang kurang mendukung. Nah, tunagrita dibagi dalam 3 klasifikasi utama berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ringan, sedang, dan berat. Masing-masing klasifikasi menggambarkan tingkat kemampuan kognitif dan adaptasi individu dalam menjaga kehidupan sehari-hari. Dan individu dengan tunagrita ringan memiliki kemampuan belajar lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tergolong dalam kategori lebih berat. Pembelajaran pendidikan penjas adaptif untuk individu dengan tunagrita bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan fisik sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan ini memerlukan penyesuaian dalam metode pengajaran dan alat yang digunakan serta lingkungan yang mendukung. Pembelajaran harus berfokus pada pengembangan kemampuan dasar seperti keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan motorik kasar dengan pertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing individu. Secara keseluruhan, penting bagi masyarakat dan pendidik untuk memahami faktor-faktor penyebab tunagrita dan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang inklusif, sehingga individu dengan tunagrita dapat berkembang secara optimal dan berbagai aspek kehidupan.